Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak ada jawabannya, Pak? Diulang lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak, ibu-ibu, karena waktu kita sangat singkat, saya tidak memakai pendahuluan. Memuji dan bersalawat sudah dimulai tadi oleh pengurus dan protokol, maka saya ingin mengefektifkan waktu ini Bapak Ibu, karena waktu kita lebih kurang setengah jam saja. Sekarang sudah jam 7:19, sedangkan waktu Isya nanti jam 7:48. Jadi tidak cukup lagi 30 menit kita akan mendiskusikan pengajian kita ini. Bapak Ibu, akan dimulai dari ayat 178 surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapapun yang diberi petunjuk oleh Allah, siapa yang terbimbing kehidupannya, itulah orang-orang yang benar-benar dapat petunjuk. Tapi kalau orang yang menyimpang jalan kehidupannya, pasti kehidupannya nanti merugi. Pasti kehidupannya nanti merugi. Nantinya itu maksudnya Bapak, Ibu-ibu, bukan di akhirat saja. Saya ingin men-stressing kepada kita semua Bapak Ibu. Ketika Al-Quran menyebutkan nanti di akhir, nanti akan merugi, itu artinya jangan diperkirakan setelah hari kiamat saja. Tapi dari sekarang. Kalau kita sekarang menyimpang berjalan, hari itu juga bisa kita mendapatkan akibatnya. Ini yang diingatkan oleh Allah sebetulnya Bapak Ibu. Maka saya ingin sedikit menyebut-nyebut kaji yang sudah biasa kita amalkan. Di setiap rakaat salat kita tetap membaca Al-Fatihah. Salah satu kalimat di Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami ke jalan yang lurus. Itu setiap rakaat salat kita baca itu Bapak. Bagi orang yang paham kalimat itu, imam kadang-kadang dengan tangis membacanya itu Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku bimbingan, beri aku arahan, supaya menuju
ke tempat yang benar. Itu yang kita minta. Orang yang tidak benar langkahnya, tidak benar caranya, itu dia nanti akan merugi. Bapak Ibu, di sini sudah pernah juga disampaikan, ada 5 tingkatan hidayah Allah kepada umat manusia. Ada 5 tingkat hidayah. Pertama, namanya itu hidayatul ilham al-fitri. Hidayah, saya sebut hidayah Bapak Ibu, maksudnya sesuatu yang menuntun kita menuju kebenaran. Tolong kita samakan paham kita dulu. Yang saya maksudkan hidayah di sini adalah sesuatu yang mengarahkan dan menuntun kita menuju yang benar. Menuju yang benar di sini maksudnya adalah menuju Allah. Yang benar yang kita maksud di sini menuju Allah maksudnya. Jadi kita ini Bapak Ibu, minallah, dari Allah, sedang menuju kepada Allah. Dengan apa kita menuju itu? Biiznillah. Biiznillah itu maksudnya dengan menggunakan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya kita billah, biiznillah. Lalu ketika menggunakan petunjuk Allah ini, dengan siapa kita? Bukan dengan siapa-siapa Bapak, tetapi ma'allah, bersama Allah juga. Jadi ada 4 itu ya. Kita ini minallah, kita ini harus menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah itu dengan menggunakan petunjuk Allah. Ketika menjalankan yang 3 ini harus ma'allah, bersama Allah. Aku agak bani-ani kajinya ke Bapak. Untuk itu Bapak Ibu, ajaran agama kita ini menyiapkan ada 5 tingkatan hidayah. Kita uraikan satu persatu yang 5 ini. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Pertama disebut hidayah ilham. Ilham al-fitri. Pemberian Allah kepada kita ketika baru lahir. Diberi namanya ilham al-fitri. Anak yang baru lahir, dia tahu bahwa dia sedang lapar. Dia sedang haus. Maka ia beritahukan kepada ibunya dengan cara menangis. Yang kedua, dia diberitahu juga ilham fitri namanya. Ilham yang asli diberi oleh Allah. Apa itu? Perasaan anak dia tahu dengan ibunya. Itu kan tidak diajarkan itu Pak. Anak yang baru lahir, ia bisa mengenal ibunya. Berbeda anak yang beberapa hari lahir itu, ia dengan ibunya. Bapak Ibu, ini namanya ilham atau hidayah yang pertama. Hidayah yang pertama ini kita sebut ilham fitri namanya. Anak semenjak lahir mendapat ini.
Berapa lama anak dibekali dengan ilham fitri ini? Sampai umur anak ini lebih 4 atau 5 tahun. Habis balita, mulai berfungsi dalam diri anak itu. Al-hawas namanya. Panca indera. Dengan panca indera inilah dia berkenalan dengan lingkungannya. Tahulah dia rasa sakit. Dia tahu kalau dia lapar sudah bisa dia mengatakan. Ia sudah mulai bisa membedakan. Ini baik, ini kurang baik. Ini kamar tempat tinggalnya, ini bukan kamar tempat tinggalnya. Di mana ibunya berkamar, dia sudah mulai tahu itu. Bapak Ibu. Berfungsilah yang namanya al-hawas. Namanya panca indera. Mulai matanya berfungsi, telinganya berfungsi. Rasa kulit dengan kulit. Lidah juga untuk mengecap berfungsi. Inilah ilham juga namanya. Hidayah juga itu. Bapak Ibu, diberi kita ini, tidak didapatkan di sekolah itu. Diberi bekal ini. Panca indera ini akan meluruskan kemampuan ilham fitri yang tadi. Dia akan meluruskan ilham fitri. Ini sumber petunjuk untuk meluruskan kita bapak-bapak, ibu-ibu dalam kehidupan kita ini. Itu bekal kita. Saya ingin katakan bapak ibu, ini semuanya diberi, tidak atas hasil kemampuan seseorang. Diberi. Tolong pahami Pak, diberi kita ini. Bukan hasil karya kita. Hawas atau panca indera kita itu berfungsi diberi. Awas kadang-kadang panca indera kita itu tidak semuanya berfungsi dengan baik. Apa yang terjadi? Ketika salah satu panca indera kita itu tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, telinga tidak berfungsi. Kita dapat gelar, ada tambahan nama sedikit. Kalau lidah tidak berfungsi, mulut tidak berfungsi untuk berkata-kata, nama kita juga ditambah pula. Kadang-kadang itu saja jadi nama, tidak ada nama lain. Si bisu namanya. Dan seterusnya, 5 hal itu Bapak Ibu. Terus panca indera inilah mulai bekerja sampai akal diberi Bapak Ibu. Jadi mungkin sejak umur 2-3 tahun sampai umur dewasa 15 tahun katakanlah begitu, itu yang berfungsi itu adalah panca indera. Maka ketika panca indera saja baru yang berfungsi, belum dikoordinir oleh akal, maka ketika anak-anak itu makan kadang-kadang tidak terkendali. Ketika bertindak, kadang-kadang tidak terkendali juga. Maka, Bapak Ibu-Ibu, setelah umur taman SD, maka dioptimalkan fungsi akal. Akal inilah yang kita sebut hidayah yang ketiga.
Bapak Ibu, namanya hidayatul akal. Hidayah akal ini lebih tinggi perannya dari yang dua yang tadi. Lebih tinggi. Bahkan akal lah yang akan mengendalikan hawas atau panca indera kita tadi itu. 5 cara mendengar, melihat, cara merasa, dan sebagainya. Itu dikendalikan nanti oleh akal. Maka sampai ke hidayah yang ketiga ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sampai hidayah yang ketiga ini, manusia sudah mulai bisa hidup dengan kekuatannya yang ketiga ini. Dengan hidayahnya yang ketiga ini. Bila hidayah akal ini dituntun pula dengan pendidikan yang lurus, dengan tatanan budaya yang kondusif, yang baik pula. Sejak dari yang pertama sampai yang ketiga ini, keadaan seorang manusia akan menjadi tampil lebih utama. Ini kondisinya, Bapak Ibu. Maka setelah akal berfungsi maksimal, setelah panca inderanya berfungsi dengan maksimal, dan dari awal tadi dibekali oleh yang pertama namanya ilham fitri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, manusia sudah menjadi makhluk yang matang. Matang dia. Sudah bisa diharapkan hasil pemikirannya. Namun akan menjadi lurus akal ini bekerja apabila diberi pendidikan yang benar. Di sini Bapak Ibu, budaya masuk. Segala macam sudah mulai masuk ini Pak. Ketika panca indera berkembang, ketika akal masuk, di sini manusia ini sudah merasa hampir serba bisa. Bahkan kalau akal cerdasnya ini dididik dengan sebaik-baiknya, dia bisa menjadi sarjana yang hebat. Nah, itulah 3 hidayah dalam diri kita ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lalu cukupkah kita sampai di situ saja bekal kita? Ternyata Allah menganggap belum cukup di situ. Apalagi yang kita perlukan? Yang kita perlukan lagi adalah hidayah agama. Hidayatud din. Hidayah agama. Baru kita umat manusia ini terasa menjadi lengkap apabila ada hidayah agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bila orang yang terdidiknya itu hanya akal dan panca indera saja, dia bisa hidup menjadi ganas di muka bumi ini. Maka bila otak cerdas Bapak Ibu, orang mudah saja melakukan pelanggaran. Kalau otaknya yang menonjol. Maka kemudian ada hidayah yang keempat yang kita sebut hidayatud din, hidayah agama. Maka hidayah agama inilah yang tidak pernah salah. La takhtik. Kalau hidayah akal tadi bisa salah Pak. Sering salah.
Dan inilah yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bila orang yang menonjol kekuatan akalnya, lemah agamanya, orang ini akan mudah melakukan pelanggaran. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membiarkan kita umat manusia ini cepat runtuh kehidupannya. Maka diturunkan agama yang tidak pernah salah. Ajaran agama adalah allazi la yadil. Ajaran agama adalah sumber yang tidak akan pernah membuat seseorang menyeleweng. Ajaran agama. Kadang-kadang akal bisa salah, Bapak Ibu. Tidak selamanya juga akal itu salah. Tapi kadang-kadang salah. Ketika salah, ketika itulah kita terjatuh. Dan ketika itu KPK bekerja. Ketika itu jaksa bertugas. Bapak Ibu, di sini kadang-kadang ketika akal yang menonjol Bapak Ibu, akal ini akan mempengaruhi semangat atau syahwat atau nafsu. Mengapa? Dia ajak kita dengan yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat. Dan itu tanpa batas. Akal, dia ingin bekerja tanpa batas, Bapak Ibu. Apa yang akan membatasinya? Yang akan membatasinya adalah agama. Maka kehidupan seorang manusia baru akan sejahtera dia, baru akan damai dia apabila ada agama yang meluruskan akalnya itu tadi. Di sini persoalan agama maka menjadi penting, Bapak Ibu. Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 sampai ke nomor 4 yang kita sebut ini tadi. Semuanya itu adalah pemberian. Sekali lagi Bapak Ibu, pemberian dari Allah. Agama tidak bisa direkayasa oleh otak manusia. Tidak bisa diharapkan hasil pemikiran. Hasil pemikiran benarnya itu terbatas, Bapak Ibu. Hasil otak, hasil olah rasa saja itu terbatas. Akan menjadi usang oleh keadaan. Maka hasil karya orang pun setiap minggu direvisinya. Maka hasil pemikiran umat manusia secara teknis selalu direvisinya terus. Maka itu pula yang membuat perkembangan kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu, orang yang merekayasa mobil, padahal ketika ia membuat itulah kemampuan maksimalnya minggu itu. Tapi setelah dijualnya hasil produknya yang sekarang, dilakukannya evaluasi, ternyata ada yang perlu diperbaiki lagi. Memunculkan model yang lebih baru. Dan ini semuanya positif untuk perkembangan ekonomi. Tetapi apabila untuk kepentingan sosial kehidupan keagamaan Bapak Ibu, tidak cukup hasil pemikiran manusia saja. Kita memerlukan bimbingan agama. Bimbingan agama inilah yang tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Yang pernah keliru apa? Orang memahami ajaran agama. Itu yang pernah keliru. Ajaran agamanya tidak mungkin keliru. Maka kita ingin katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pada malam hari ini, manusia kita ini memerlukan mukawwim namanya, atau mursyid. Untuk kita bisa sukses,
kita perlu bimbingan atau pengarahan, petunjuk. Disinilah Allah turunkan Rasul, wa arsala rasulahu bil huda. Allah kirim seorang Rasul, Rasul itu membawa petunjuk, membawa bimbingan yang akan mengantarkan umat manusia menuju kebenaran. Maka tidak ada celah sebetulnya bagi umat manusia di muka bumi ini untuk tidak mengikuti Rasul. Karena Rasul dipersiapkan Allah untuk pembimbing kita menuju kebenaran. Menurut konsep ajaran agama Bapak Ibu, manusia tidak akan bisa sampai kepada kebenarannya, kepada Allah nanti, kalau tidak diberi bimbingan yang lurus oleh Allah juga. Tidak bisa yang lain. Maka kita sebut dari tadi, kita itu dari Allah, harus dibimbing dengan petunjuk Allah, menuju kepada Allah, bersama Allah juga. Artinya dalam memperjalankan hidup kita ini harus senantiasa meminta petunjuk kepada Allah. Itulah sebabnya diajarkan benar Bapak Ibu, kalau akan memulai sesuatu dengan membaca Bismillah. Maknanya minta izin kepada Allah. Ya Allah, saya minta izin untuk melakukan ini. Sebab apa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan itu dan kemudian kemampuan untuk melakukan sesuatu itu pemberian Allah juga. Jadi total seluruhnya Bapak Ibu, kita ini diberi 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjadi amat penting kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang amat mendasar, perlu kita ulang-ulang kembali Bapak Ibu. Kalau tidak, dengan apa kita dibekali? Padahal kita ingin menuju kebaikan-kebaikan, menuju kehidupan yang lebih berbahagia. Itulah yang kita perlukan. Kemudian yang kelima, ada namanya yang kita minta doa terus menerus itu Bapak Ibu. Namanya al-ma'unah wa taufiq. Selain Al-Quran ini, pembimbing kita Bapak Ibu, ada bimbingan lagi yang kita minta. Itulah yang kita minta tengah malam. Melalui ketaatan beribadah, kita diberi lagi namanya nanti ma'unah. Kemampuan khusus. Ketika berhadapan dengan soal-soal sulit, masalah-masalah yang pelit, kita diberi lagi kekuatan. Di mana kita dapatkan itu? Dengan banyak berdoa, dengan bersungguh-sungguh dengan ketaatan-ketaatan. Itu dia itu. Itu namanya al-ma'unah wa taufiq. Bapak Ibu, itu hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Hidayah ini. Sebelum kita mendengar azan, memang waktu azan sudah masuk Bapak Ibu, saya ingin agar ada yang Bapak bawa pulang, yaitu 5 hidayah yang akan mengantarkan kita menuju Allah. Hidayah fitrah, hidayah panca indera, hidayah akal yang ketiga, yang keempat hidayah agama Al-Quran, yang kelima hidayah ma'unah dan taufik. Ma'unah dan taufik kita dapatkan dengan kesungguhan dan ketaatan beribadah. Maka Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, untuk mencapai sukses dan kebahagiaan itu adalah dengan memanfaatkan hidayah itu tadi, dan dengan meningkatkan ketaatan kita dalam beribadah, sehingga makin hari kualitas ma'unah, kualitas taufik dan hidayah Allah
turun kepada kita. Mudah-mudahan bisa terisi waktu antara maghrib ke isya ini pada malam hari ini. Mohon dimaafkan bila ada yang salah letak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.